Selamat datang ke perkuliahan kita tentang fertilization in vitro, ethical analysis of fertilization in vitro. Yang steps yang kita akan pakai seperti yang dulu, assign, opt, postulate, eliminate, determine. Okay. Dan yang assign itu, agent yang kita pilih adalah dokter. Oke, si dokter ada dua opsinya, yaitu memakai IVF, fertilization in vitro, atau tidak memakainya. Okay, secara sederhana aja. Possible ethical objects yang sesuai dengan use IVF and not use IVF. Kalau itu use IVF, yang pertama, disrespect human being. Maka membuat seorang, menyebabkan kelahirannya seorang tidak sesuai dengan yang natural bagi dia. Maka disrespect, tidak menghormati karena tidak sesuai dengan yang normal. Yang kedua, make a couple feel happy. Okay? Karena kita memberi kesempatan untuk punya anak. Mungkin mereka ada kesulitan untuk mempunyai anak. Complete the married life. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa pernikahan itu tidak lengkap, tak pernah sempurna tanpa anak. Yang keempat, apakah ini sama dengan menjual anak? Karena memang harus bayar ya, dan bayarnya itu mahal untuk mendapat anak lewat IVF. Yang kelima, itu abort some zygotes. Karena di dalam prosesnya kelihatannya ada beberapa zigot karena banyak zigot yang diambil. Maka ada beberapa yang harus dibuang atau dipakai di dalam eksperimentasi. Maka membuka experimentation on zygotes. Walaupun itu sudah macroethical effect-nya, tapi tindakannya satu orang bisa menyebabkan ini. Oke, kalau tidak dipakai, apakah itu biar pasangan itu tidak lengkap dan mereka sedih. Dan yang kedua, apakah itu menghormati karena tidak dibuat orangnya lewat jalan yang artifisial, maka itu sama dengan menghormati orangnya. Okay? Dan ketiga, not commercial babies. Karena tidak dijual, maka tidak dikomersialisasi. Kalau kita tidak pakai IVF. Oke, kita masuk ke dalam eliminate. Maksudnya kita mau melihat yang mana yang sama dengan opsi tertentu. Oke. Itu yang kita lihat tadi, maka yang disrespect the human being, apakah sama dengan melaksanakan IVF? Kalau kita melaksanakan IVF, apakah kita memang tidak menghormati manusia? Menurut saya ya. Kalau kita pakai IVF, apakah itu membuat pasangan itu senang? Iya, juga. Apakah kalau kita pakai IVF, yang terjadi adalah kehidupannya pasangan itu menjadi komplit, lengkap? Ya, belum tentu, karena kita tidak tahu masa pasangan itu yang tidak punya anak dan tidak mau memakai IVF disebut tidak lengkap, maka ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik antara mereka. Maka mereka seperti sebetulnya harus tidak menikah gitu. Apakah itu benar ya? Maka saya unsure. Sell the child, rasanya ya, karena kita bayar banyak untuk mendapat anak lewat IVF. Ya, abort some zygotes itu jelas di dalam prosesnya, maka ada beberapa yang dibuang atau dipakai di dalam eksperimentasi. Maka itu membuka jalan untuk eksperimentasi. Nah, bagaimana kalau not use IVF? Apakah itu membiarkan pasangan itu tetap sedih dan tidak lengkap kehidupannya? Iya, bisa saja yes. Nah, apakah itu menghormati menghormati manusia? Rasanya ya, karena tidak dipakai zigotnya begitu saja ya, sehingga tidak dibuang. Not commercialized baby ya, karena kalau kita tidak membuatnya seperti ini, tidak dijual, tidak dibayar. Oke, menurut saya semua itu adalah yes, kecuali yang unsure itu. Oke,
Nah, antara yang sama, yang semuanya itu yes, yang mana yang etis dan yang mana yang tidak etis. Kalau disrespect human being, apakah itu etis? Menurut saya tidak etis kan. Kalau kita tidak menghormati orangnya. Make a couple happy, pada prinsipnya kalau sendirian itu baik. Tapi dengan memakai metode yang tidak baik, itu tidak boleh. Karena kita tidak bisa memakai sesuatu sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang baik. Karena sarananya sudah buruk. Maka tindakan itu pada awalnya sudah buruk. Maka no menurut saya. Unsure tetap unsure. Sell a child, apakah itu baik? Tidak. Abort some zygotes, aborsi itu apakah baik? Tidak. Dan open experimentation, melaksanakan experimentation atas orang yang sebetulnya tidak bisa mengatakan informed consent-nya, ya no. Kecuali kalau kita berpikir bahwa itu miliknya wanita. Maka semua zigot yang dia buat dan sudah mau menjadi manusia, apakah itu miliknya sehingga dia bisa melaksanakan apapun dengan zigot-zigot itu. Okay? Not use IVF. Keep a couple sudden and fulfilled, yes. Tapi itu sendiri tanpa keadaan lain itu bisa dilihat sebagai sesuatu yang buruk, ya, tidak etis. Tapi dengan menghindari metode yang tidak baik, itu karena dihindari, ya, metode yang tidak baik, maka itu yes, itu baik, etis. Respect dignity of person, ya, itu baik. Not commercialized baby sehingga tidak dijual bayinya, itu baik juga menurut saya. Maka semua yang yes itu ada di bagian bawah dan di dalam not use IVF. Yang di atas itu semuanya itu no, maka tidak etis semua yang di atas. Yang di bawah itu semuanya itu yes. Pilihannya di dalam analisa ini adalah tidak memakai IVF. Nah, clarify-nya kita akan menjelaskannya dalam seksi berikutnya.